Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim, para ulama yang hadir dalam kesempatan pelantikan IKPMI Jawa Barat yang saya hormati. Kemudian juga ini di depan ini pertama orang sungkan. Caimin selalu disebut Mahbinas terus. Betul Mahbinas. Tapi kan ada jabatan lain, masa nggak disebut sih? Wakil Ketua DPR, Ketua Umum PKB, kan tidak halal, tidak haram itu kan gitu kan. Ada tempatnya memang. Soal Ketua Mahbinas itu betul. Tapi bahwa fakta lain juga disampaikan bahwa Caimin ini Wakil Ketua DPR yang nyambutnya itu setelah saya itu pejabat harus begitu gitu loh. Itu Caimin. Kemudian ini Kang Lukman, tadi bisik-bisik, Kang Lukman masih muda ya. Oh masih, bilang. Dia kira-kira baru 38 saya bilang begitu. 38. Dia ada Mas Jazil, Wakil Ketua MPR. Kemudian ada Mas Cucun, jadi Ketua Fraksi PKB. Kemudian ada Mas Huda, Ketua Komisi 8, Komisi 10. Ya, ini saya kira agen semua ini, agen untuk kebaikan. Politik itu agen untuk perbaikan, fungsi politik itu mulia. Kemudian juga di sini ada Wakil Ketua DPR Jawa Barat, ada senior kita, Kang Man Muhammad Iskandar. Ini luar biasa. Tahun 90 ini saya masih undul di Jakarta. Kang Man sudah menjadi salah satu ketua PPGP Ansor. Selain di Jawa Barat sudah barang pasti. Zaman Mas Slamet Effendi yang kedua. Jadi Kang Man ini, Mas Slamet itu ya karena pengen bahwa Banser Ansor itu harus Banser dan itu harus benar. Kang Man menjadi Satkornas Banser ketika itu. Bayangkan seorang yang profiling saya bukan orang lapangan tapi pemikir, menjadi Satkornas Banser pada waktu Kang Man ini. Yang kemudian sering diambil alih sama Asikin Kaharudin, SMHK itu. Jadi Asikin Kaharudin SMHK itu adalah, itu bukan Satkornas Banser. Yang asli ini Kang Man sebetulnya. Tapi orang taunya Asikin Kaharudin yang menjadi Satkornas Banser itu. Gitu. Dia ini juga ada lagi Bupati Sumedang ini. Jadi Kang Nukman bilang itu minimal 2 kali jadi bupati. Jangan minimal, ya maksimal memang 2 kali Pak, nggak boleh lagi dari itu. Sebab ada laporan dari anak buah, anak yang sukses anak di Jakarta sukses, lapor pada orang tuanya. Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah naik eselon 3, kemarin eselon 4. Ngapain kamu kok turun katanya begitu. Mestinya dari 3 ke 4, bukan 4 ke 3. 4 tahun lagi dia lapor lagi, alhamdulillah Bapak saya sudah eselon 2. Bodoh kali kamu, mestinya ya 3 itu ke 4, bukan 3 ke 2 gitu. Jadi eseloneering itu kan 1, 2, 3, 4, tapi persepsinya lain, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Kemudian Mbak Bupati Cirebon, kemudian lagi ada Prof. Salahuddin, Rektor UPI. Jadi kalau guyon saya dihimpuni nih Prof, ada singkatan lain UPI itu, enggak perlu saya sebut. Kalau untuk Jogja misalnya itu adalah UNY. Padahal itu ada dulu, ada TV itu ada UNYIL. Universitas Negeri Yogyakarta, IKIP lama, maksudnya begitu itu dulu. Kemudian ada lagi ini Pak Dadang Supriyatna, Bupati Kabupaten Bandung. Kemudian TL Giri Komala yang saya kira pernah menjadi anggota DPD juga ini.
Saya melanjutkan beliau di DPD ini. Kemudian dari PB ini datang sahabat Faisal, Wakil Sekjen. Kemudian sahabat Bendara Umum, sahabat Sudarto. Segenap Ketua IKPC PMI Jawa Barat, hadir sekalian. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah subhanahu alhamdulillah kita semua masih diberikan yang terbaik oleh Allah sehingga kita semua hadir dalam pelantikan IKPMI Jawa Barat yang saya kira Pak Bendum, Mas Faisal, saya wajib mengapresiasi amazing pelantikan IKPMI Jawa Barat ini. Dalam bahasa anak sekarang, keren kali Kang Nukman gitu loh kan. Keren kali ini. Mulai dari awal sampai akhir, insya Allah. Jadi semoga ini dinamika yang ada di dalam pelantikan ini memberikan inspirasi pada kita bahwa hebatnya IKPMI Jawa Barat tidak sekedar di ruangan ini, tapi juga bagaimana menjadi dinamika ke depan, insya Allah dengan ridha Allah SWT lebih baik daripada yang sekarang ini. Salawat dalam dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung SAW yang karena beliaulah kita semua mendapatkan yang terbaik dan insya Allah kita akan mendapat syafaat di dunia wal akhirah. Amin. Hadirin sekalian, Kang Nukman ini emang paling bawel kepada saya. Bawel itu apa ya? Apa-apa diomongin semua gitu. Ya Kang, ya Kang, ya Kang saya bilang. Jadi termasuk misalnya ini tanggal 29 atau tanggal 5, wes pokoknya yang namanya kalau enggak tanggal 29, tanggal 5 pun oke enggak ada soal. Karena ada persyaratan, ada yang mau hadir, siapa dia? Caimin. Oke, siap apapun yang minta Caimin, saya bilang saya ikut soal waktunya, saya bilang begitu. Ya, 29 tadinya itu. Lalu yang kedua, coba tampilkan yang namanya tadi topik apa namanya tema dari pembuka pelantikan ini. Coba tampilkan yang awal tadi itu. Nih, nah ini. Ini ya ada dua hal yang paradok, tetapi itulah Kang Nukman dan itulah kita semua gitu ya. Tapi jangan kemudian disampurkan orang Jawa bilang antara soto dan soto. Soto itu soto, soto itu tembakau. Dicampur nggak enak semua jadinya. Nggak bisa dirokok dan nggak bisa dimakan itu kan. Nah ini menarik. Pelantikan pengurus wilayah IKA alumni PMI Jawa Barat. Kemudian yang menarik ini adalah temanya konsolidasi kultural. Ya, loh ya enggak. Jadi itulah yang namanya bungkusan itu macam-macam. Makanya ada gaduh-gaduh kan. Ini struktural atau kultural. Itu kan begitu kan. IKPMI Jawa Barat itu kultural. Struktural. Tetapi kenapa topiknya itu kultural gitu kan. Nih Kang, yang ada ini ada Kang Kurdi Mukri. Jadi gini saya ulangi, kalau di Jawa Barat ini saya serasa bahwa kader-kader Jawa Barat, senior Jawa Barat Caimin, itu rasanya lebih melindungi kita daripada kader-kader yang senior-senior yang lain. Jadi saya sebut misalnya ada Kang Kurdi, ada Kang Nukman, ada Kang Man, ada Mas Kozin, ada almarhum kemarin yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Rasanya kalau ke Jawa Barat ini tidak sekedar kita wisata, tapi bahwa disinilah pasal 1, pasal 2 itu berasa menjadi sebuah elaborasi yang nikmat di situ itu di Jawa Barat ini. Jadi apresiasi untuk senior Jawa Barat. Jadi kembali kepada topik, sahabat sekalian. Ini soal cara membungkus. Yang dilantik itu saya Ketua Umum PB IKPMI melantik sahabat Nukman sebagai Ketua PW. Tetapi topiknya itu adalah kultural. Ya, tetapi saya tidak ingin merelasikan apakah yang diisu Cak Awin kemarin itu kan, ya, kulturalnya ini strukturnya sakarmu, bukan itu, ya saya kira bukan itu, bukan, ya, bukan. Tapi bahwa bagaimana Jawa Barat yang dengan sumber daya yang luar biasa tadi, Kang Nukman sampaikan, ini sebetulnya adalah elaborasi, kita tidak perlu struktural, listik semata, tapi juga tidak perlu kultural listik semata.
Jadi karena itu elaborasi semua itu yang kemudian menjadikan NU itu menjadi sebuah orkestrasi yang hebat. Ketika bilang Imin, PKB hebat, iya PKB hebat. Kan sekarang, dulu P3 yang hebat. Loh iya dong. Jadi karena itu saya ingin sampaikan saudara sekalian, mau kultural mau struktural, faktanya bahwa jangan hilangkan fakta-fakta yang menjadi perjuangan tokoh-tokoh kita di masa lalu. Kapan NU ini tidak berperang kepada negara? Mulai tahun 26 sampai dengan 28, kemudian 45, kemudian 55, 54, 55, ya, kemudian 66, NU berperang terus di situ. Coba di masa lalu ketua MPR siapa? Ketua DPR siapa? Iya kan? Waperdam siapa? Ini semua kalau kemudian kita lihat, Pak Edham itu sampai dengan 83 ya, beliau di muktamar di Situbondo tahun 84. Tetapi mulai tahun 55 sampai dengan tahun berapa beliau itu menjadi ketua pimpinan MPR, kemudian DPR, kemudian juga pernah menjadi wakil Perdana Menteri. Ini luar biasa. Saya minta Caimin agar kita semua sadar bahwa tidak sekedar PKB, tidak sekedar P3, tidak sekedar Demokrat, tidak sekedar Gerindra, tidak sekedar PD Perjuangan, tapi bahwa payung besar dengan segala macam ide-idealitas yang kita miliki Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah menjadi sebuah hiroh, menjadi idealisme untuk yang kita perjuangkan bersama-sama. Tanpa NU nggak akan ada Pak Edham menjadi Waperdam. Tanpa NU tidak ada yang namanya menjadi ketua MPR. Siapa Caimin? Ketua MPR sebelum Pak Nasution. Nggak ada. Nggak akan ada itu semua. Sebaliknya tadi sahabat Numan sampaikan, tahun 74 saya kira eksploitasi idealisme keagamaan kita di dalam aturan-aturan yang bersifat formal di Republik ini, itulah menjadi cita kita. Tadi Cak Imin saya katakan, ketika kemudian orang bilang bahwa politik aliran harus kita hilangkan. Coba saya akan minta kepada kita semua, benarkah kemudian politik aliran kita mau hilangkan? Dan ketika kita menghilangkan maka enggak akan ada partai Islam, PKB, P3 ke depan akan hebat. Enggak akan ada itu semua. Cara orang lain melakukan upaya-upaya mendestroyer. Cara partai lain melakukan upaya-upaya yang kemudian memojokkan Islam. Saya bukan karena dari partai P3 tidak. Mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, siapa yang tidak melakukan proses doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kemudian bernegara kok kemudian tidak menggunakan moralitas, bernegara tidak menggunakan religiositas, bernegara tidak menggunakan idealitas, ya. Lalu untuk apa ini kemudian negara ini masa ke depan? Saya Caimin terus saja khawatir dengan isu-isu yang kemudian digelindingkan yang secara langsung atau tidak langsung ke depan, ya kita perlu menggunakan instrumen-instrumen akademik, perlu menggunakan teman-teman yang mempunyai kapasitas untuk melakukan kajian bahwa politik aliran itu bukan yang haram di Indonesia. Kalau itu kemudian di depan, ya mohon maaf, ya Pak Darto yang Gerindra, di Gerindra saya kira menjadi satelit. Kemudian teman-teman yang di Golkar juga satelit. Kemudian teman-teman yang di Perjuangan juga satelit. Tetapi bahwa the whole-nya mohon maaf, yang by law, syarahan, P3 dan PKB itulah yang by law dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Jangan lupakan sejarah itu. Jadi pekerjaan kita masih banyak, sudah barang pasti. Karena saya minta kepada kita semua yang ada di BWKB Jawa Barat, ayo kita identifikasi SDM kita, ayo kita kuatkan kelembagaan kita, ayo kita lihat masa depan Indonesia dengan cara yang kritis, ya. Karena ketika menggiring orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang tentu akan menguntungkan mereka. Kalau kemudian yang menggiring kita, insya Allah kita akan berada di dalam mainstream untuk kemudian apa? Politik menjadi sebuah cara yang menurut saya cukup efektif di dalam rangka mengatur namanya rakyat dan negara ini. Karena itu mimpi-mimpi besar kita sahabat sekalian, la quwata illa bijamaah, ya.
kemudian Kal Jasadil Wahid, kemudian Bersatu Kita Teguh, kemudian pada waktu Mapapa, ini kan kita mendapatkan itu semua. Al-Haqqu bil Nizam, itu Mapapa sudah kita dapatkan. Tetapi kemudian sekalian, apakah kemudian dasar-dasar etik itu kemudian menjadi realitas di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara? Itu PR kita. Sahabat-sahabat yang bisa amanah menjadi bupati, ya, Bupati Sumedang, Bupati contohnya sahabat Doni ini. Akan berbeda ketika sahabat Doni itu di dalam partai, kemudian berada di luar partai. Sangat berbeda sekali. Nah, teman-teman yang sudah mempunyai persyaratan, memenuhi kualifikasi dan lain sebagainya, ayo masuklah menjadi pejabat publik. Jangan sampai ruang publik itu kemudian dikuasai oleh mereka-mereka. Sekedar bicara data sahabat sekalian, saya selalu katakan di berbagai tempat, tahun 70 berapa itu ya, ketika Roma Irama menyampaikan 135 juta penduduk Indonesia, 96% penduduk Indonesia pada waktu itu. Tetapi hari ini tahun 2022, data terakhir, data Desember 2021, bahwa umat Islam di Indonesia sekarang 86,89%. Secara jumlah memang naik, tetapi secara persentase kita turun dalam kurang lebih berapa ya? 50 tahun kita kurang 10%. Ini bicara, saya tidak bicara mengenai subjektif, tapi coba lihat bagaimana data-data yang ada di Biro Pusat Statistik itu, BPS itu. Kalau kemudian lagi kita coba kuantifikasi, oke 86%. 575 anggota DPR itu apakah Islamnya paralel dengan 86%? Pasti tidak. Ya kan? Kemarin pada waktu yang lalu misalnya, ada kebijakan yang tidak tahu dari mana dasarnya. Anggota KPU di Jawa Tengah, 35% itu, 35 kabupaten kota itu harus ada satu yang dari non-muslim. Yang mengharukan siapa ini? Tapi kalau kemudian kita taruh, kita lihat ke belakang, 97% penduduk Jawa Tengah itu muslim, ya. Satu di antara 5 itu sudah mengambil 20%, Pak. Nah kalau kemudian ruang-ruang publik itu kepada mereka-mereka, ya mau tidak mau kita tergerus untuk kemudian ngizul Islam wal muslimin. Bicara bahasanya adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alam misalnya, enggak akan ada itu semua. Karena itu kalau kemudian kita kembali pada ayat-ayat kauliyah, paham semua kita ini. Tapi kemudian ayat-ayat kauniyah itulah yang menjadikan sebuah kaca benggala kita, menjadi paradigma kritis kita bahwa kita tidak boleh sekedar ikut di dalam rangka arus besar yang kemudian menegasikan, mendowngrade, menurunkan kualitas kepesertaan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Soekarno katakan kok tahun 45, bagi kalian beragama Islam, isilah NKRI ini dengan keislaman kalian. Bagi kalian beragama Kristen, isilah NKRI dengan kekristenan kalian. Bagi kalian beragama Katolik, yang Hindu, Buddha juga sama. Artinya bahwa level playing field untuk NKRI ini sama. Tinggal bagaimana kompetisi antar komunitas untuk melihat dalam sisi politik, ekonomi, pendidikan, ini Prof. Salahuddin, ya, kebudayaan dan sebagainya. Karena itu Kang Nukman, Jawa Barat saya kira SDM-nya nggak kurang-kurang. Ya. Tadi saya lihat misalnya Prof. Burhanuddin Abdullah, ya, pakar, ada Prof. Salahuddin. Saya kira tidak kurang-kurang SDM kita. Tinggal kemudian sekalian saya sadar bahwa sebagai hinterland Jakarta tidak sekedar secara geografis tetapi juga secara pemikiran. Ayo akan kita harus lahirkan pemikiran strategis Jawa Barat, Bandung sebagai sentralnya, yang sehingga dengan demikian kita tidak boleh sama, kita harus lebih depan di dalam rangka melihat Indonesia di masa depan. Jadi dengan demikian saudara sekalian, pelantikan hari ini tidak sekedar pelantikan, tapi juga saya sangat berharap bahwa itu menjadi momentum, menjadi milestone bagaimana keterlibatan kita semua di dalam rangka berbangsa dan bernegara. Soal-soal praktek di lapangan, ini Cak Imin, saya pernah guyon ini di Kendal misalnya.
Kendal itu tidak ada yang namanya jengkal yang tidak ada orang NU-nya. Tetapi alhamdulillah, mohon maaf ini, belum pernah sekalipun di Kendal ini bupatinya orang NU. Padahal tidak ada dusun yang tidak ada NU-nya. Kemarin Caimin saya keledek sama ketua PKB, ketua DPRD Kendal, karena sahabat itu sahabat Makmun. Saya bilang, ketua ini bagaimana ini Kendal ini? Masa kalah dengan Pekalongan, saya bilang, yang Asip pernah menjadi bupati, saya bilang. Jadi ruang-ruang publik itu yang saya kira menjadi menarik untuk kita detailkan lagi, kita kemudian perjuangkan agar pelayanan publik kita kepada warga NU itu tidak sekedar ala kadarnya, tapi juga menggunakan instrumentasi kekuasaan, instrumentasi pemerintahan, instrumentasi apapun yang mempunyai aspek pada kekuasaan yang berada di negara kesultanan ini. Ini baru bicara bupati, bicara gubernur misalnya. Coba sekarang ini gubernur di Indonesia mana yang dari NU? Tidak ada loh insya Allah. Ya Jawa Timur doang. Iya Jawa Timur Pak Kopipa. Saya. Teman sebelah GMNI ada 3 atau 4. Yang notabene kita agak memahami bahwa gerakan teman-teman GMNI itu ya kita paham. Tapi kemudian muncul Ganjar Pranowo. Kemudian muncul kemarin itu adalah NTT. Muncul kemudian Sulawesi Utara gitu kan. Tapi potensi kita selain Mbak Kofifah mana? Kan belum ada lagi. Jawa Barat dari 27 pimpinan daerah kabupaten kota, saya kira tidak lebih dari 5. Ya. Wakil bupati banyak. Kenapa? Pada aspek pemilih itu yang kemudian menjadi orang sering NU itu sering diminta untuk mengangkat orang, tetapi dia tidak diberikan jabatan yang proporsional sesuai dengan jumlah yang mereka miliki. Jadi sekali lagi Caimin, saya sangat berharap bahwa ruang-ruang publik itu kemudian mari kita buka bersama-sama. Kesadaran NU itu harus dibangun. Memang Mas yang dari PDI, Bupati PDI, ketika saya berada di Dapil 1 Jawa Tengah misalnya, kulo niki nggih NU Pak Mukoam, bahasa Jawanya. Saya ini NU Pak Mukoam, tapi saya PDI. Kalau PKB atau P3 saya oke lah. Telinga saya itu berasa kaget ketika saya ini NU Pak Mukoam, tapi saya PDI Perjuangan. Artinya tidak milih Pak Mukoam sebagai orang P3. Nah tapi oke lah, bahwa kemudian untuk yang lebih tinggi saya kira ukhuwah nahdiyah itu juga harus terimplementasi di dalam hal-hal yang lebih besar. Soal kemudian merespon Caimin, Kang Numan, Caimin, saya kira saya sering ledek pada teman-teman. Banyak sekali yang pro kontra kehadiran Caimin di berbagai tempatan, misalnya pada waktu kemarin tahun lalu di Tulungagung, ketika ADP, Asosiasi Dosen Pergerakan Kang Man, Prof. Salahuddin, jadi ada Asosiasi Dosen Pergerakan yang hari ini anggotanya sudah 2.900, itu minimal S2, minimal ini. Jadi saya tidak termasuk yang berprofesi di situ, karena jabatan Ketua Umum PB IKPMI sajalah yang memastikan saya berada di ruang itu. Kemarin ulang tahun pertama di Makassar, dan insya Allah sahabat sekalian, saya sudah minta, pertama adalah mereka nuntut agar ada struktur di wilayah ADB ini. Kemudian yang kedua, saya katakan bahwa kalian harus membumi dalam konteks lihat bagaimana persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kemudian bagaimana ADB memberikan solusi terutama dari aspek pemikiran-pemikiran yang harus dilakukan untuk memberikan guideline bagaimana sahabat-sahabat kita PMI utamanya bisa melakukan hal terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Jadi ADP itu ketuanya Prof. Abdurrahman Masud, wakil ketuanya adalah Profesor Maskuri dari Universitas Islam Malang, wakil ketuanya adalah Prof. Hussein Sam dari Universitas Negeri Makassar, wakilnya lagi adalah Pak Maftuhin, Profesor Maftuhin dari Universitas Tulungagung.
Dan banyak teman-teman yang terlibat, mulai dari Fatahul Muluk di Papua, sampai kemudian sahabat-sahabat yang ada di barat Sumatera sana. Jadi ini semua saudara sekalian, kalau kemudian guyonnya Kang Nukman ini mau diapakan ke depan, tentu ada milestone-nya masing-masing, ada saatnya masing-masing. Kalau toh kemudian diantara kita ngelihat 2024 ini siapa, nah ini kan, contohnya ini, 2024 siapa? Perkara Kang Nukman itu dukung Cak Imin menjadi presiden, ya itu urusan Kang Nukman yang kemudian secara organisasi harus sampaikan juga kepada saya, Kang. Iya kan? Itu harus jelas barangnya. Iya kan? Ketika di Tulungagung, Cak Imin saya sampaikan bahwa Cak Imin ini adalah wakil ketua DPR RI. Karena mereka pada tinggi semua, saya katakan, coba cari orang kita yang punya jabatan setinggi Caimin, saya bilang. Oke, saya tidak melihat PKB-nya, saya katakan. Orang NU, saya katakan. Enggak ada rupanya, dia bilang. Maka kemudian harus ada solidarity maker, dan saya kira Pradi KPMI lah yang bisa menjadi solidarity maker untuk melakukan fungsi-fungsi itu secara baik. Karena itu Cak Imin, saya asik sekali di BPKPMI ini. Ya alhamdulillah konsolidasi sudah jalan, kita kurang 2, Papua Barat dan Bangka Belitung. Soal cabang-cabang sudah oke. Tapi saya juga tidak puas sekedar konsolidasi. Dalam bahasa Jakarta itu adalah tampilnya itu apa gitu kan. Tampilnya itu apa, dinamismenya itu apa gitu loh. Kalau konsolidasi doang, nah apalagi kalau kemudian ini konsolidasi hanya sekedar pelantikan, habis ini selesai. Lah mutu walayah ya namanya itu. Ini mohon maaf ini, seringkali la mutu walayah itu dimanakan dalam bahasa yang ya, dalam bahasa itu tidak mutu ngabisin biaya. Nah, jadi sahabat Doni, solidarity maker inilah yang kemudian kita eksploitasikan, kemudian kita wujudkan. Semoga ini menjadi kekuatan, menjadi organisasi, menjadi organ yang efektif. Yang terakhir saya ingin sampaikan sekalian, insya Allah tidak lama lagi kita akan audiensi dengan PBNU. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Jadi Caimin, insya Allah sebentar lagi kita akan lakukan audiensi dengan PBNU. Bukan semata-mata mukawam dengan Gus Yahya, bukan. Bukan semata-mata hasil Lampung, bukan. Tetapi bahwa di dalam kehidupan apapun kita tidak boleh menjadi fatalis. Apalagi NU mempunyai kaidah la yudraku kullu kan itu kan. Kalau kemudian fatalis, ngelihat Muqawam sebagai IKPMI boleh. Tetapi bahwa Muqawam sebagai ketua umum tidak semestinya dijadikan sebagai landasan holistiknya IKPMI. Pendekatan kelembagaan yang harus dilakukan. Karena itu Mas Faisal yang wakil sekjen PBNU, saya perlu sampaikan di forum ini bahwa insya Allah tidak lama lagi kita akan audiensi dengan PBNU biar situasi akhir-akhir yang berkembang akibat dari Lampung atau sebelum Lampung atau sudah Lampung itu bisa terderivasi secara baik, dan pada akhirnya sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berkibar di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu. Begitu Cak Imin, jadi saya tidak se-eksplisit Kang Nukman, tapi saya berbeda dengan Kang Nukman. Tapi percayalah, saya ada Kang Nukman mempunyai relasi batin yang cukup bagus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.